Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Rudy Sungkil. Pada vlog kali ini saya akan mereview Noken As Edo E3. Wakeh sing takon nang aku ya, Bang, bagaimana karakter motor menggunakan Noken As Tiger E3 di sepeda motor Mega Pro, di sepeda motor Tiger, atau di sepeda motor yang lainnya. Untuk hasil pemasangan atau hasil testimoni tiap bengkel berbeda-beda. Nah, bisa atau enggak, cocok atau enggak dengan spek motor Anda, saya sendiri juga enggak tahu. Silahkan riset sendiri. Nah, yang akan saya video di sini, tolong disimak dengan baik ya, tentang spesifikasi dari Noken As Edo E3 ini agar nanti ketika pemasangan di motor Anda tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang katanya kasar lah, yang katanya gemelitik lah, yang katanya ini itu, banyak lagi yang dikeluhkan oleh para pengguna. Noken As Edo E3 koyok ngene rek ya, tak tulis ki tulisannya welek sepurane panjenengan aku dudu wong sekolahan ya. Noken As Edo E3 P ya. P ini saya tulis, saya pakai saya singkatan kayak gini kiawi ya. P ini adalah pinggangnya 2520, sedangkan lift in ini 25,80 dan yang X 25,60. Ini adalah keterangan di brosur pada marketplace ya. Terus kalau untuk mengetahui dari lift Noken tersebut, lift Nokennya ya, bukan lift klep. Lift Nokennya berarti 25,80 dikurangi 25,20. Yang bagian in itu 7,6 mili. Sedangkan yang X itu 25,60 dikurangi 25,20 sama dengan 7,4. Ini bukan lift total ya dulur-dulur ya, karena banyak ya dari kawan-kawan itu setelah membaca dari tulisan yang seperti ini, oh berarti itu liftnya 7,6 7,4 ya. Bukan begini ya maksudnya. Memang ini betul, tetapi ini adalah Noken dari ini adalah lift dari Noken itu sendiri, Noken Edonya ya. Tetapi kalau dipasang di sepeda motor itu nilainya bukan 7,6 atau bukan 7,4. Dia akan berubah. Berubahnya karena apa? Karena Noken ini dia tidak akan bisa bergerak kalau tidak ada pelatuknya ya. Kalau tidak ada RRA-nya. Kebetulan ini saya beli yang versi biasa saja yang menggunakan RRA. RRA-nya tipe 20 mm ya. Dan di pelatuk itu ada beberapa pelatuk yang mempunyai nilai dari rasio pelatuk itu sendiri, ada yang 1,5, ada yang 1,1 dan banyak beberapa dari rasio-rasio di pelatuk tersebut ya. Untuk ini J20 rasionya sama dengan rasio-rasio yang lain ya. Setelah dipasang, mari kita ketahui berapa ini total keseluruhan lift klep yang bagian in dan lift klep bagian yang X ya. Sebentar ya. Caranya ngene rek ya. Caranya ngene. Atau bisa kawan-kawan menggunakan cara yang lain ya. Jadi kalau beli Noken As, jangan langsung lihat, oh iki pinggangnya sakmene, lift ini sakmene, lift bagian X nya sakmene, oh berarti iki ngene. Ya bukan seperti itu ya. Kalau untuk para yang untuk para senior atau para suhu wis apal kabeh rek ya. Wis weruh tulisane, oh iki engko lift klepe totali di bagian in akan jadi sakmene, di X nya akan sakmene, itu sudah tahu kalau untuk yang master suhu atau para senior. Tetapi video ini saya tujukan untuk para pemula saja ya. Para pemula seperti saya, para pemula yang bodoh-bodoh seperti saya.
Maklum ya lur ya, iki konten recehan. Jika dirasa bermanfaat, ojo lali like dan subscribe. Sebentar, saya lihat di indeksnya apakah jarumnya tetap berada di posisi 0. Tolong perhatikan jarum ini ya. Jarum ini. Saya tidak melakukan proses dial keseluruhan, saya hanya mengekei roh atau memberitahu berapa lift total dari ininya saja ya. Kita akan mengetahui dari yang yang bagian X dulu. Kita akan ketahui dari yang bagian X dulu, karena yang akan bergerak itu bagian X dulu, bukan bagian yang in, karena mesin berputarnya itu seperti ini ya. Untuk bagian yang ini, nah seperti ini ya lor ya, bukan seperti ini, bukan, tapi bagian yang ini. Oke, perhatikan ini angka jarum. Ketika jarum ini berputar dari 0 muter ke petuk atau sampai kepada 0 ini lagi, itu berarti nilainya 1 mm ya. Oke lor ya, bisa dipahami ya. Sekali lagi, ini kan jarumnya masih berada di angka 0. Ketika dia berputar satu putaran penuh, dia melewati 1 atau sampai di angka 0 ini, dia angkanya 1 mili. Perhatikan ya. Mari kita hitung bersama-sama. Tolong simak dengan baik ya. Sebentar, saya fokuskan ini biar tidak melenceng kemana-mana ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita hitung bersama. Sebentar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, berapa itu? Iya, 8 ya, 5, 6 setengah ya, 8,6 ya. 8,6 ada lebihnya 0,05 mili. Berarti di bagian ini, di bagian X nya ya, ini tadi sudah saya ukur ya, di bagian X ketemu 8,6 mm. Ini lift total ya, 8,6, ada lebihnya sedikit ya. Sekarang kita lihat di innya ya. Sebentar, kita lihat di innya, kita nolkan dulu. Oke. Bagi yang minat jangan di skip-skip agar paham ya, agar paham, agar mengerti dari apa yang disampaikan di konten ini. Oke, yang bagian in ya, kamera, bismillahirrahmanirrahim ya, ikuti ya. Seperti tadi, dari jarum ini sekarang menunjukkan di angka 0. Ketika dia berputar lalu menyentuh angka 0 ini lagi, berarti nilainya adalah 1 mili. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita hitung bersama. Sebentar, bagian X dulu yang berputar, lah baru in. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 setengah, 8 seret, 89, oke. Berarti pengukuran saya tadi benar, bahwasannya yang bagian in adalah 8,9 mm. Lah terus ketika konco-konco kabeh sudah mengetahui dari lift total ini, apa yang harus kalian lakukan? Apakah noken asnya ini langsung kalian pasang begitu saja tanpa harus merubah di bagian dalamnya? Kalau kalian langsung memasangnya di bagian dalamnya, berarti satu, kalian sudah melakukan pertunjukan yang sangat bodoh, Patrick ya. Ya, ngeri apa ya? Karena sudah tahu lift totalnya dari in dan X sudah 8,9 dan 8,6. 8,9 ini hampir menyentuh di angka 9 mili. Kalau 8,9 mili berarti pir klep bagian in di silinder head ini tidak support bawaannya, atau STD nya standar pabrik tidak ngatasi lor ya.
Jadi bagian dalamnya harus dicarikan bir yang agak renggang ya. Bir yang agak renggang bisa menggunakan bir koplingnya Tiger bisa. Kalau dirasa bir kopling Tiger itu produk yang jelek, misalkan cari yang lebih bagus, misalkan dari merek-merek apa, Swedia, BRT atau merek Kawahara apa, karena banyak sekali merek di luaran sana. Boleh-boleh saja ya. Untuk masalah bir klep sesuaikan dengan masing-masing ya. Untuk bagian botol klep seperti video-video saya yang terdahulu, silahkan ukur dulu ya jarak aman dari atas seal klep. Jopo enak iya. Tak coplok wis, oke lo ya. Tak coplok saja ini ya. Saya lepas biar kawan-kawan paham ya apa yang saya sampaikan. Oke. Video ini tak geser dhisik lur ya. Tak geser, tak coploki bagian iki lur ya. Sik ya lur ya. Alon-alon pokoknya kelakon ya. Kita coploki dhisik. Kunci 11 Dik. Tak pretelani. Apalagi untuk profil noken Edo E2 itu dia lift totalnya, lift nokennya maupun lift totalnya dia lebih tinggi dari lift noken dari E3 iki. Sekali lagi ya kan, untuk kawan-kawan yang sudah bertanya ke saya, noken Edo E2 itu lebih tinggi daripada Edo E3 ya. Tapi tidak serta-merta bahwasannya noken dengan mempunyai lift yang sangat tinggi itu akan lebih enak daripada profil noken Edo E3 ini. Belum tentu, karena semua itu ada LCA nya, ada angka-angkanya, dia berada di angka berapa, 100 kah, 105, 108 ya. Angka-angka itu yang harus kawan-kawan cari sendiri. Cocoknya motor sampean itu cocoknya di durasi LC nya itu angka berapa. Kalau ono dewe silakan riset sendiri-sendiri. Intinya cara-cara seperti ini sebaiknya dipakai untuk kawan-kawan yang belum pernah menggunakan cara ini. Agar apa? Di sepeda motor kawan-kawan ketika melakukan pemasangan noken as Edo E2, ada yang satu botol klepnya ajur lur ya. Botol klepnya seal klepnya ajur. Setelah pemasangan noken as E2 belum dapat 1 hari motornya sudah ngebul. Berarti kalau seal klepnya ajur, botol klep harus diganti yang lebih pendek daripada bawaannya lur ya. Oke, tak ceplok di sini wis. Nah, di bagian iki lur ya. Aku iki nerangno iki ya. Saya bikin konten ini itu bukan hanya 1 kali, tetapi mengapa masih ada saja yang mengalami gatot alias gagal total pada pemasangan yang mempunyai lift-lift yang tinggi. Tolong perhatikan ini di bagian ini ya lur ya. Bagian ini, kalau ndak bisa mengukur yang bagian ini, silahkan diukur yang bagian in ya. Diukur di bagian in. Bagian in itu yang mana? Bagian in itu yang ini. Kalau Anda tidak mengukurnya seperti ini, langsung dipasang tanpa menurunkan mesin, main PNP, berarti Anda sudah melakukan pertunjukan yang sangat bodoh sekali. Bagi pemula yang tidak tahu, tidak apa-apa ya, jeneng wong ndak roh ya. Kayak gini. Silakan diukur di bagian ininya. Berapa ini? Jarak gapnya dari ujung seal klep ke bagian retainer iki. Ngono lur ya. Tadi iki diukur dhisik ya. Berapa iki gapnya? Sebentar. Untuk yang bagian ini, kop yang saya pegang ini totalnya 11,5. Sedangkan kebutuhannya kan cuma katakanlah 9. Jadi masih ngatasi, dia pergerakannya ke bawah naik turun seperti ini ngatasi.
11,5 dikurangi 9, masih ada sisa 2 mili. Jadi bagian ini retainer dan bagian ujung dari seal clamp ini aman, dia tidak akan terkena ikine ya, tidak akan terkena bagian dari retainer itu sendiri ya. Bisa dipahami lur ya. Kan mainnya seperti ini ya. Mainnya seperti ini ya. Seperti itu. Silahkan diukur ininya ya. Sekali lagi ukur dhisik rek ya. Mosok kandhanane mblelet ae ya. Aja sampai melelet ya. Disimak baik video ini, baik-baik ya. Karena tiap motor itu berbeda-beda. Ada yang bawaannya seperti Primus yang terakhir itu tanpa harus mengganti botol klep ini sudah support knock and as yang tinggi ya. Liftnya, lift total yang tinggi. 9,5 ngatasi ya. Kalau untuk GL Max ya, GL Pro New Tech ya, Mega Pro lama biasanya dia tidak support ya. Jadi langkah awal ketika sudah mengetahui dari lift total seperti yang sudah saya peragakan tadi, ukuran dhisik. Kalau dia sudah melebihi dari target, silahkan dipasang tanpa harus mengganti bagian botol klep dan bir klepnya ya. Kalau memang dirasa kurang atau istilahnya rawan, kok diukur kok 9,5, lift yang dipakai itu 9, kan rawan 0, ya setengah mili rawan. Daripada Anda harus bunuh diri, susahnya apa? Ketika motor itu sudah dipasang, ngebul, kemeletek dan lain sebagainya, resiko turun mesin lagi. Kalau bisa turun mesin sendiri sih enggak apa-apa. Kalau bayar ke bengkel ya, yang subur siapa? Mekaniknya ya. Anda yang merasa capek kabeh, loro awake, loro dompete. Kayak ngono ya. Muga-muga konten iki bermanfaat rek ya. Bermanfaat bagi seluruh kalangan yang masih pemula. Pemulanya seperti apa ya? Seperti saya yang masih bodo koplo ya. Bodo koplo. Saya ini adalah orang yang bahasa Jawanya apa? Sawu dipangan uler wong bodo ngaku pinter. Yo kaya aku iki. Aku iki bodoh lur ya. Sawu dipangan uler bodo ngaku pinter ya. Tapi walaupun saya bodoh, saya masih mau berbagi ke kawan-kawan hal-hal yang seperti ini. Karena apa? Hal-hal yang seperti ini jarang ada yang diekspos ya. Ngono ae. Carane siji harus punya dial. Kalau tidak punya dial, pinjam ke kawannya atau tanya ke bengkel yang punya dial itu ya. Takono, Mas, Pak, aku katain nuku, saya mau beli noken ini, bagaimana kalau saya pasang di motor saya? Apa saja yang harus disesuaikan? Tanyakan ke bengkel bubutnya ya. Kok ke bengkel bubutnya mana? Kok tambah munyer-munyer sih aku nih omong iki. Tanyakan ke bengkelnya ya lur ya. Tapi kalau sudah saya terangkan seperti ini, caranya seperti ini, mosok sih enggak paham-paham ya. Untuk yang terakhir, ketika ini sudah diketahui jarak amannya, ojo lali. Di piston dibikinkan coak klep lur ya, coak klep ya, diperdalam. Kalau misalkan tadinya menggunakan lift noken keseluruhan atau totalnya 7,5, terus sekarang memakai noken katakanlah 9, berarti kan selisihnya antara 9 mili ke 7,5 itu kan 1,5 ya. Coakan klepnya ditambah 1,5 mili. Ngono wis lur ya. Oke dulur, video singkat ini dari saya semoga bermanfaat ya. Sekali lagi semoga bermanfaat di dunia wal akhirah, semoga bermanfaat, memberi kebaikan ya, memberi kebaikan kanggo seluruh kalangan tanpa terkecuali. Lek ono salahku ya, kalau ada luput salah dari apa yang saya ucapkan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Aku mung guyon, aku golek konco ya lur ya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jolali ya, like karo subscribe. Ketemu di video selanjutnya ya lur ya. Rupa-rupanya kayak gini gitu lur. Noken Aciduit E3 ini ya. Ya kalau cuma dilihat-lihat gini kan ndak bisa mengetahui ya.
innya totalnya berapa, in X-nya berapa totalnya ya, loop centernya itu berapa, kan ndak roh ya. Kalau pakai alat pasti ketemu. Saya doakan yang belum punya alat secepatnya punya alat, amin. Saya doakan yang belum punya alat, sulit keuangan, saya doakan mudah dalam mencari keuangan, mudah bekerja lur ya, ngono lho, gampang golek duit. Tapi syaratnya yo iku mau ya, wis didongakno ngene iki, nyambut gawe kudu sing sregep ya, ibadah kudu sing rajin. Aku ki muni sing munine kaya yo kaya kiai, padahal aku dhewe ya mblegedes. Aduh, ngono lur ya. Wes, ketemu maneh di konten selanjutnya. Tara.